Bahkan generasi milenial sendiri biasanya diistilahkan sebagai generasi job hopper. Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing sesuatu yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya akan sharing dalam kesempatan kali ini mengenai fenomena job hopping. Teman-teman sudah pernah dengar istilah job hopping? Jadi job hopping ini berasal dari dua kata ya dalam bahasa Inggris. Kata pertama adalah job yang artinya pekerjaan, dan kata kedua adalah hop artinya melompat, kata kerja. Nah, jadi kalau job hopping biasanya diartikan sebagai sebuah fenomena atau perilaku karyawan yang sering berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Orang-orang yang sering melakukan aktivitas job hopping ini biasanya dikenal dengan istilah job hopper. Nah, kenapa sih job hopping itu cukup sering terjadi, bahkan dewasa ini malah semakin marak dan semakin familiar kita dengar istilah ini. Kalau bicara alasan, sebenarnya alasannya sangat banyak ya teman-teman. Kenapa kok job hopping itu terjadi? Ada disebabkan karena kekecewaan dengan gaji yang diterima dari perusahaan tempat dia bekerja sehingga dia memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Ada juga disebabkan karena dia merasa tidak cocok dengan suasana kerja yang ada di perusahaan tersebut sehingga dia memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Ada juga dengan alasan-alasan lain, mungkin benefitnya sedikit, mungkin jam kerjanya tidak cocok, shifting kerjanya nggak cocok, dan sebagainya. Cukup banyak alasan-alasannya. Lalu kenapa kok semakin marak? Kalau menurut saya sih, hal ini tidak bisa dipisahkan dari karakteristik karyawan yang saat ini menjadi dominan, bahkan mendominasi ya, di dunia pekerjaan, yaitu generasi milenial. Bahkan generasi milenial sendiri biasanya diistilahkan sebagai generasi job hopper karena mereka-merekalah karyawan, mereka-merekalah tenaga kerja yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kurun waktu yang sangat singkat. Bahkan saya pernah menemukan salah satu calon karyawan ya, yang dimana dalam 1 tahun dia bisa berpindah sampai 7 perusahaan, teman-teman. Bayangin. Job hopping adalah sebuah fenomena yang saat ini lumayan marak terjadi ya. Bahkan bisa jadi saya atau mungkin teman-teman adalah salah satu pelaku yang diistilahkan sebagai job hopper ini. Lalu apa sih dampaknya ketika teman-teman menjadi seorang job hopper? Kalau bicara dampak, selalu ada dampak positif dan selalu ada dampak negatifnya. Jadi dampak atau akibat itu selalu ada dua, teman-teman. Seperti dua sisi mata uang, pasti ada positif dan pasti ada negatifnya. Kalau bicara positifnya, apa sih manfaat dari seorang job hopper? Apa sih manfaat dari kita melakukan berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain? Manfaat pertama secara positif ya. Manfaat pertama adalah teman-teman akan semakin banyak pengalamannya. Dan biasanya ini juga yang dicari oleh seorang job hopper. Kenapa sih kamu berpindah? Iya, karena saya pengen ngerasain pengalaman-pengalaman yang lain. Saya ingin menambah wawasan saya, sehingga biasanya seorang job hopper menjadikan mendapatkan pengalaman yang lebih sebagai tujuan kenapa mereka melakukan tindakan atau perilaku berpindah-pindah pekerjaan. Dampak positif kedua dari tindakan atau perilaku job hopping ini adalah teman-teman akan semakin banyak teman atau relasinya. Bagaimana tidak teman-teman, misalnya sudah bekerja di perusahaan A, teman-teman sudah punya banyak teman di sana, teman-teman pindah ke perusahaan B, teman-teman menambah relasi, menambah teman di sana. Teman-teman pindah ke perusahaan C, semakin banyak lagi temannya yang teman-teman miliki. Sehingga relasi teman-teman, kenalan teman-teman, bahkan jaringan teman-teman akan semakin banyak. Ini salah satu manfaat daripada perilaku job hopping. Manfaat lain dari job hopping adalah biasanya ini juga yang dicari. Kenapa job hopping itu dilakukan? Yaitu berpindah-pindah pekerjaan juga bisa membuka kesempatan yang besar teman-teman untuk mengejar karir yang lebih tinggi. Karena biasanya seorang job hopper itu kenapa sih pindah ke perusahaan lain? Oh iya, karena perusahaan lain tersebut menawarkan posisi yang lebih tinggi daripada posisi dia saat ini. Atau atau perusahaan tersebut menawarkan karir yang lebih cemerlang daripada perusahaan tempat teman-teman bekerja saat ini. Bahkan saya pernah dengar cerita seorang teman bahwasanya dia hanya dalam waktu 2 tahun bisa sampai mencapai level manajer di sebuah perusahaan dengan cara ya berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dia kerja di tempat A 6 bulan, kemudian pindah ke tempat B 1 tahun, kemudian pindah ke perusahaan C 6 bulan, dan kemudian dia langsung jadi seorang manajer. Itu manfaat daripada job hopping.
Kemudian kalau kita bicara dampak negatif dari perilaku job hopping, sebenarnya cukup banyak dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya yang paling terasa dan biasanya juga mempengaruhi adalah seorang job hopper biasanya dinilai sebagai seseorang yang kurang loyal terhadap perusahaan. Meskipun saat ini konsep loyalitas pun dipertanyakan teman-teman. Karena buat apa loyal kalau tidak produktif? Jadi biasanya konsep loyalty diperbandingkan dengan konsep productivity. Jadi apakah orang loyal itu produktif? Belum tentu. Lebih pilih mana perusahaan, orang loyal atau orang produktif? Pastinya perusahaan lebih milih orang yang produktif. Nah, cuman terlepas dari teori ini teman-teman, seorang job hopper biasanya dinilai sebagai orang yang kurang loyal. Dan ini juga biasanya cenderung negatif efeknya kepada HRD saat interview teman-teman. Bahkan perusahaan pun pasti akan mikir ketika mau meng-hire teman-teman atau merekrut teman-teman. Karena mereka pasti punya pikiran, yakin nggak nih saya ambil orang ini? Takutnya saya sudah rekrut orang ini, saya sudah keluar biaya rekrutmen, saya sudah keluar biaya training, 2 bulan kemudian orang ini keluar. Pastinya perusahaan sudah punya pertimbangan-pertimbangan. Dan HRD saya pribadi pun ketika ketemu orang-orang yang masuk kategori job hopper, di mana dia sering berpindah pekerjaan dalam kurun waktu 1, 2, 3 bulan, kemudian berpindah lagi ke perusahaan yang lain, saya selalu mempertanyakan lebih dalam lagi, apakah orang ini bisa bertahan nggak di perusahaan tempat saya bekerja. Karena saya juga tidak mau ketika saya ngerekrut kasih karyawan atau saya merekrut karyawan tersebut, saya sudah invest biaya rekrutmen, invest biaya training, invest tenaga, pikiran untuk mengembangkan orang ini, ternyata dia belum ngasih kontribusi apa-apa sudah pindah ke perusahaan yang lain teman-teman. Dan biasanya salah satu dampak negatifnya juga dari seorang job hopper adalah susah untuk mendapat pekerjaan selanjutnya. Karena sudah cenderung negatif. Jadi perusahaan selanjutnya pun menilai teman-teman, bahaya nih kalau saya rekrut, nanti malah buang-buang biaya aja perusahaan. Akhirnya teman-teman akan susah untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Kemudian dampak negatif lain dari seorang job hopper adalah biasanya seorang job hopper itu selalu kehilangan kesempatan untuk dipromosi teman-teman. Mungkin karena mereka nggak sabar ya, mereka pengen mendapatkan karir yang lebih tinggi dengan waktu yang sangat cepat. Sehingga mereka baru kerja 1 tahun, tiba-tiba mereka pindah ke perusahaan lain untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi atau mendapatkan benefit yang lebih besar. Padahal perusahaan tempat dia bekerja saat ini mungkin sudah merencanakan plan karir buat teman-teman. Jadi misal nih, perusahaan sudah merencanakan di bulan Januari nanti si A akan dipromosi menjadi manajer misal. Tiba-tiba di bulan Oktober teman-teman resign. Teman-teman memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain karena merasa, karir saya tidak bisa berkembang nih di perusahaan A. Sehingga akhirnya efeknya apa teman-teman? Teman-teman nggak mendapatkan kesempatan untuk dipromosi karena keburu teman-teman sudah keluar. Dan ini juga sering terjadi teman-teman karena seorang job hopper cenderung tidak sabaran memang. Mereka punya optimisme yang sangat tinggi sehingga kesempatan-kesempatan yang mungkin seandainya dia sabar sedikit saja, kesempatan karirnya bisa lebih cemerlang di perusahaan A. Tapi akhirnya kesempatan itu menjadi hilang. Kalau kita bicara dampak positif ataupun dampak negatif dari job hopping, sebenarnya sangat banyak teman-teman. Teman-teman bisa googling lah, apa sih dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Cuman menurut saya pribadi, apakah job hopping itu menjadi positif atau menjadi negatif, semua tergantung sebab kenapa teman-teman melakukan tindakan job hopping tersebut. Saya selalu berpesan kepada teman-teman yang hendak keluar dari perusahaan atau memutuskan untuk resign, coba dipikirkan baik-baik dulu sebelum teman-teman resign. Karena kenapa? Jangan sampai teman-teman mengambil keputusan ini atau keputusan untuk mengundurkan diri itu dalam kondisi emosi. Karena biasanya semua keputusan yang diambil dalam kondisi emosi itu tidak menguntungkan. Dan yang kedua, apakah teman-teman sudah yakin dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul? Mungkin secara resiko ekonomi, resiko kepastian kerja, resiko benefit ke depannya, dan sebagainya. Apakah teman-teman sudah yakin dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut? Jangan sampai teman-teman keluar dari perusahaan dan kaget dengan konsekuensinya sehingga teman-teman merasa, saya salah ambil keputusan. Itu aja yang ingin saya sharingkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga juga bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman semua.